Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Ustazah doakan semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pemanasan global. Jadi anak-anak ustazah bisa buka bukunya halaman 309. Oke. Pada pemanasan global di sini dia terbagi atas 3 yang kita bahas. Yang pertama ada faktor penyebab pemanasan global, yang kedua dampak pemanasan global, yang ketiga usaha menanggulangi pemanasan global. Kita lihat yang pertama yaitu ada pengertian dari pemanasan global, di mana pemanasan global di sini atau juga disebut dengan global warming adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Itu yang dikatakan dengan pemanasan global. Pada buku antum bisa juga lihat yaitu pemanasan global di sini peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Selanjutnya, ada faktor penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama yaitu emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Dan yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang kelima, penggunaan chlorofluorocarbons dalam refrigerator atau pendingin. Dan yang terakhir, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Ini adalah faktor penyebab terjadinya pemanasan global. Oke, pada pemanasan global di sini, penyebab pemanasan global, di sini ada juga atmosfer, di mana atmosfer di sini lapisan udara yang menyelubungi bumi. Atmosfer di sini terdiri atas beberapa lapisan, yaitu ada troposfer, stratosfer, dan ionosfer dan eksosfer. Jadi anak-anak ustazah bisa buka bukunya halaman 309. Di sini anak-anak ustazah bisa juga lihat lapisan atmosfer bumi, di mana lapisan atmosfer bumi ini mengandung gas-gas seperti oksigen atau O2, karbon dioksida atau CO2, nitrogen atau N2, dan hidrogen. Dengan demikian, atmosfer di sini sangat penting bagi kehidupan di bumi selain menyediakan udara pernapasan bagi makhluk hidup. Atmosfer juga melindungi bumi dari sinar matahari, terutama sinar ultraviolet. Oke. Selanjutnya ada efek rumah kaca. Untuk efek rumah kaca, Nana Ustazah bisa buka bukunya halaman 311. Jadi efek rumah kaca ini terjadi akibat panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas di atmosfer sehingga tidak dapat diteruskan ke luar angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Efek rumah kaca ini menguntungkan bagi makhluk hidup untuk menunjang kehidupannya. Jika tidak ada efek rumah kaca, rata-rata suhu di permukaan bumi dapat mencapai kurang 18 derajat Celcius yang tidak mendukung kehidupan sebagian besar makhluk hidup. Akan tetapi, efek rumah kaca ini yang berlebihan juga berbahaya bagi kehidupan di bumi. Oke, selanjutnya ada usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Oke, yang pertama menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestasi. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan.
Dan yang kelima, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Oke, mungkin hanya ini untuk materi pada hari ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas, anak-anak ustazah bisa WA ustazah, WA Japri ustazah. Ustazah rasa cukup sampai di sini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.